Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Niken Anggraini, NPM 18103011036. Di sini saya akan memberikan jawaban dari ujian akhir semester mata kuliah perkembangan telaah dan perkembangan kurikulum. Yang pertama adalah relevansi antara istilah Korel dengan kurikulum saat ini. Kurel berasal dari bahasa Yunani yang memiliki arti tempat berpacu dan berlari. Istilah kurikulum pertama kali digunakan dalam dunia olahraga, terutama pada atletik pada masa Romawi kuno di Yunani. Dalam bahasa Prancis, kurikulum berasal dari kata kures yang memiliki arti berlari. Kurikulum berarti suatu jarak yang harus ditempuh oleh seorang pelari dari garis start sampai garis finish untuk mendapatkan medali atau suatu penghargaan. Jarak yang ditempuh kemudian diubah menjadi program sekolah dari semua yang ada di dalam pendidikan. Program tersebut kemudian diberi nama mata pelajaran yang harus ditempuh oleh peserta didik selama kurun waktu yang ditentukan, biasanya 12 tahun belajar. Kemudian kurikulum secara terminologis adalah sejumlah mapel atau mata pelajaran yang harus ditempuh atau diselesaikan peserta didik di sekolah untuk memperoleh ijazah. Yang kedua ada asas-asas perkembangan kurikulum. Asas yang pertama, asas filosofis. Kurikulum mempunyai hubungan yang erat dengan filsafat suatu bangsa, terutama dalam menentukan manusia yang dicita-citakan. Sebagai tujuan yang harus dicapai melalui pendidikan formal, jadi asas filosofis ini berkenaan dengan tujuan pendidikan yang sesuai dengan filsafat negara Indonesia, yaitu Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila serta garis besar haluan negara sebagai landasan filosofis negara. Yang kedua ada asas psikologis. Asas ini merupakan asumsi-asumsi yang bersumber dari psikologi yang dijadikan titik tolak dalam pengembangan kurikulum. Asas psikologi ini berhubungan dengan bagaimana perkembangan kurikulum bagi peserta didik berdasarkan segi perkembangan peserta didik tersebut, agar di dalam pengembangan kurikulum tersebut sesuai dengan peserta didik yang diharapkan oleh kurikulum tersebut. Yang ketiga, asas sosiologis. Asas sosiologis pengembangan kurikulum adalah asumsi-asumsi yang berasal dari sosiologi yang dijadikan titik tolak untuk pengembangan kurikulum. Pengembangan adalah pendidikan proses sosialisasi melalui interaksi insani menuju manusia yang berbudaya. Dalam konteks inilah anak didik dihadapkan dengan budaya manusia dikembangkan sesuai dengan nilai budaya yang sesungguhnya, serta dipupuk untuk menjadi manusia. Yang keempat adalah asas organisatoris. Asas ini berkenaan dengan organisasi kurikulum, suatu aktivitas dalam mencapai tujuan pendidikan formal perlu suatu pola yang jelas tentang bahan yang akan disajikan, seperti itu. Pola atau bentuk bahan yang akan disajikan inilah yang dimaksud dengan organisasi kurikulum. Asas ini berkenaan dengan masalah bagaimana bahan pelajaran akan disajikan. Yang ketiga ada model pengembangan kurikulum. Model administratif merupakan pola perkembangan kurikulum yang pada awalnya paling dikenal. Model ini berdasarkan cara kerja atasan dan bawahan yang dipandang efektif dalam pelaksanaan perubahan kurikulum. Model administrasi atau garis memiliki langkah-langkah sebagai berikut. Administrator pendidikan yang pertama yaitu pemimpin membentuk komisi pengarahan. Yang kedua ada komisi pengarahan yang bertugas untuk merumuskan rencana umum, mengembangkan prinsip-prinsip sebagai pedoman, dan menyiapkan suatu pernyataan filosofis yang bertujuan untuk seluruh wilayah persekolahan. Yang ketiga adalah komisi kerja
pengembangan kurikulum yang bertugas mengembangkan kurikulum secara operasional. Dan yang keempat ada komisi pengarahan memeriksa hasil kerja dan komisi kerja menyempurnakan bagian-bagian tertentu bila dianggap tidak perlu. Yang keempat, mengapa kurikulum 1964 diganti dengan 1968? Usai tahun 1952 menjelang tahun 1964 pemerintah kembali menyempurnakan sistem kurikulum tersebut. Pokok-pokok pikiran kurikulum 1964 yang menjadi ciri dari kurikulum ini adalah bahwa pemerintah mempunyai keinginan agar rakyat mendapat pengetahuan akademik untuk pembekalan pada jenjang SD. Kurikulum 1968 ini merupakan pembaharuan dari kurikulum 1964. Kurikulum ini merupakan perwujudan dari perubahan orientasi pada pelaksanaan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen. Yang kelima ada jelaskan landasan diterapkannya kurikulum 1975. Kurikulum 1975 ini memberikan landasan baru bagi kebijakan pengembangan kurikulum di Indonesia. Kurikulum ini merupakan kurikulum pertama di Indonesia yang dikembangkan berdasarkan teori, model, dan desain kurikulum modern. Model ini memuat landasan filosofis, teoris, dan model kurikulum 1975. Karena kurikulum ini menekankan pada tujuan pendidikan untuk lebih efektif dan efisien. Yang keenam ada karakteristik dari kurikulum 1984. Berorientasi pada tujuan instruksional. Yang kedua ada pendekatan. Yang ketiga ada pelaksanaan pendidikan, sejarah perjuangan bangsa. Yang keempat ada materi pembelajaran menggunakan spiral, yaitu semakin tinggi tingkat kelas maka semakin banyak materi yang diperoleh. Yang kelima atau yang terakhir memberikan pengertian terlebih dahulu, lalu setelahnya memberikan latihan. Yang ketujuh ada kekurangan atau kelemahan dari KBK. KBK yaitu kurikulum berbasis komputer. Kurikulum berbasis komputer yang pertama mempunyai kekurangan. Hasil belajar indikator sudah disusun, padahal indikator sebaiknya disusun oleh guru karena guru yang paling mengetahui kondisi peserta didik dan lingkungannya. Yang kedua ada KBK sering mengalami perubahan pada urutan standar kompetensi dan kompetensi dasar sehingga menyulitkan guru untuk merancang pembelajaran secara berkelanjutan. Yang ketiga ada paradigma guru dalam pembelajaran KBK masih seperti kurikulum sebelumnya. Yang keempat ada memandang kooperatif sebagai sebuah identitas yang bersifat tunggal. Padahal pada kompetensi ini merupakan sistem pengukur perilaku yang menggunakan pragmatik behaviorisme. Kemudian yang kedelapan, apa yang Anda ketahui mengenai kurikulum bermuatan lokal. Kurikulum bermuatan lokal yaitu seperangkat pembelajaran yang digunakan untuk mengembangkan kompetensi peserta didik yang disesuaikan dengan ciri khas dan autensi yang dimiliki oleh suatu daerah. Dalam kurikulum bermuatan lokal ini, bentuk muatan mata pelajaran yang mempunyai isi dan cara penyampaiannya dikaitkan dengan lingkungan sekitar, lingkungan sosial, dan lingkungan budaya. Keterampilan siswa ini diterapkan agar mereka memiliki wawasan yang mantap mengenai lingkungan dan kebutuhan masyarakat yang sesuai dengan nilai-nilai yang berlaku. Kemudian hal ini dapat mendukung keberlangsungan pengembangan daerah dan pembangunan nasional. Yang 9 adalah tahap pengembangan kurikulum. Tahap pengembangan kurikulum pada tingkat makro atau nasional. Pada tingkat ini, pengembangan kurikulum dibahas dalam ruang lingkup nasional yang meliputi
yang meliputi pendidikan formal, pendidikan informal, dan pendidikan informal, baik secara vertikal maupun horizontal. Untuk mencapai tujuan pendidikan nasional secara vertikal dilakukan sesuai dengan tingkatan pendidikan seperti TK, SD, SMP, SMA, bahkan perguruan tinggi. Kemudian sedangkan horizontal, pengembangan kurikulum ini dilakukan sesuai dengan jenis pendidikannya yang sederajat. Yang kedua ada pengembangan kurikulum pada tingkat institusi atau sekolah. Pada tahap ini, pengembangan kurikulum tingkat institusi mencakup 3 kegiatan pokok. Yang pertama merupakan tujuan sekolah atau standar kompetensi lulus masing-masing lembaga. Yang kedua, menetapkan isi dan struktur program. Yang ketiga, menyusun strategi pelaksanaan strategi kurikulum secara keseluruhan. Kemudian pengembangan kurikulum pada tingkat mata pelajaran atau bidang studi. Pada tahap ini, pengembangan kurikulum dilakukan dalam bentuk mengembangkan silabus bidang studi atau mata pelajaran untuk setiap semester. Pengembangan silabus harus berdasarkan prinsip-prinsip seperti ilmiah, relevan, sistematis, konsisten, mewadai, aktual, fleksibel, dan menyeluruh. Kemudian yang keempat ada pengembangan kurikulum pada tingkat pembelajaran di kelas. Pada tahap ini, seorang guru perlu menyusun program pembelajaran seperti paket modul, paket belajar, paket berprogram, dan rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Yang ke-10 atau yang terakhir, apakah yang Anda ketahui mengenai kurikulum Adiwiyata? Adiwiyata adalah salah satu program Kementerian Hidup dalam upaya mendorong terciptanya pengetahuan dan kesadaran warga sekolah terlebih dahulu dalam upaya kelestarian lingkungan. Adiwiyata berharap warga sekolah dapat terlibat dalam kegiatan sekolah tersebut menuju lingkungan yang sehat. Program Adiwiyata dikembangkan berdasarkan norma-norma dalam kehidupan yang antara lain meliputi kebersamaan, keterbukaan, kesetaraan, kejujuran, keadilan, dan kelestarian fungsi lingkungan hidup dan sumber daya alam. 4 aspek yang harus menjadi perhatian sekolah yaitu dalam mengembangkan program Adiwiyata, kebijakan kurikulum harus dilaksanakan dengan baik dan benar. Aspek-aspek tersebut harus diarahkan pada indikator yang telah ditentukan pada program Adiwiyata seperti kebijakan sekolah peduli, kurikulum berbasis lingkungan, kegiatan berbasis partisipasi, dan sarana prasarana yang mendukung secara ramah lingkungan.